Hai guys, welcome to Strawberry Milk YouTube channel di edisi review drama Korea. Di episode kali ini kita akan membahas serial drama yang katanya mirip dengan Squid Game, yaitu Alice in Borderland. Beneran gak sih? Bagi yang belum nonton serial drama ini dan gak mau kena spoiler, sebaiknya skip dulu biar nontonnya lebih seru. Bagi yang penasaran apakah Alice in Borderland memang mirip Squid Game atau enggak, yuk lanjut ke sinopsis. Alice in Borderland adalah serial drama Jepang yang berjumlah 8 episode dan menceritakan tentang Arisu, pemuda pengangguran yang hobi bermain game. Ia merasa bosan dengan kehidupannya yang begitu-begitu saja. Ia pun berharap bisa tinggal di dunia lain yang lebih menyenangkan. Kemudian tiba-tiba saja harapannya seolah terkabul. Arisu terjebak di dunia paralel bersama dua orang temannya, Karube dan Chota. Cerita berawal dari Arisu, Karube, dan Chota yang mengalami kejadian aneh. Saat bertemu di Shibuya Crossing, mereka bermain-main di tengah jalan dan melihat kembang api sampai-sampai mengganggu lalu lintas. Mereka lalu kabur untuk menghindari polisi dan bersembunyi di bilik toilet. Saat bersembunyi, tiba-tiba lampu padam dan suasana mendadak senyap. Mereka keluar untuk memeriksa situasi dan menemukan sebuah keanehan. Shibuya Crossing yang biasanya ramai tiba-tiba menjadi sepi. Tidak ada siapapun yang dapat mereka temukan di jalan. Hal ini pun membuat mereka bingung, seolah-olah mereka terjebak masuk ke dunia lain. Selain mendadak sepi, ponsel mereka juga nggak bisa digunakan karena nggak ada sinyal. Di tengah kebingungan itu, saat malam tiba, mereka mendapat petunjuk dari papan iklan yang menandakan adanya sebuah permainan. Mereka pun mengikuti petunjuk itu dengan harapan akan bertemu seseorang dan tiba di sebuah gedung. Mereka masuk gedung dan dihadapkan pada deretan ponsel. Terdapat petunjuk satu ponsel untuk satu orang. Mereka makin bingung saat ponsel tersebut menyala dan memiliki sensor pengenalan wajah tetapi tidak dapat digunakan untuk menelepon. Kemudian terdengar instruksi untuk menunggu permainan dimulai sampai pendaftaran ditutup. Shibuki, seorang wanita yang sama-sama terjebak, tiba-tiba muncul dan memberitahu mereka bahwa mereka harus mengikuti sebuah permainan. Mereka juga tidak bisa kembali karena gedung tersebut adalah arena bermain yang dikelilingi laser yang dapat membunuh mereka. Satu-satunya cara untuk bisa keluar gedung hanyalah menyelesaikan permainan. Jadi Shibuki terjebak lebih dulu dalam permainan ini sebelum Arisu dan kawan-kawan. Selain Shibuki, ada pula seorang pelajar putri yang sama bingungnya dengan Arisu CS. Mereka akhirnya bermain bersama dalam permainan yang disebut hidup atau mati, di mana game pertama ini memiliki level kesulitan 3 keriting. Mereka ditugaskan untuk mencari pintu keluar dengan cara menebak pintu yang benar. Mereka dihadapkan oleh dua pintu yang bertuliskan hidup dan mati, dan harus menebak dengan benar dalam jangka waktu tertentu. Pelajar putri yang bingung itu berakhir gugur dan tertembak laser karena mendengar kata-kata Shibuki dan memasuki pintu yang salah. Kaki Chota pun terluka terkena bara api saat akan melewati pintu. Arisu pun menyadari sesuatu. Dia menggambarkan denah gedung dan detail-detail yang diingatnya saat memasuki gedung. Berkat kejelian Arisu dalam memecahkan teka-teki ini, dia bersama Karube, Chota, dan Shibuki akhirnya berhasil menemukan pintu keluar. Mereka dinyatakan lolos dan mendapatkan visa 3 hari, yang artinya mereka masih punya waktu 3 hari untuk hidup. Jika masa berlaku visa habis, mereka akan mati tertembak laser. Untuk memperpanjang visa, mereka mau nggak mau harus mengikuti permainan. Arisu dan kawan-kawan mencoba memahami apa yang sebenarnya mereka alami. Apakah mereka memang berada di dunia lain atau dunia paralel? Kemanakah perginya orang-orang Tokyo? Kenapa mereka tiba-tiba berada di sebuah situasi aneh yang memaksa mereka untuk bermain game untuk bertahan hidup? Hal yang mereka temukan hanyalah mereka hanya bisa menggunakan benda-benda analog yang tidak memiliki chip IC di dunia misterius ini. Sedangkan barang-barang elektronik sama sekali nggak bisa digunakan karena nggak ada aliran listrik. Arisu dan Karube akhirnya memutuskan untuk main game tanpa Chota yang masih terluka dan berharap bisa bertemu seorang dokter. Di malam berikutnya mereka mendapat petunjuk lokasi game lagi, yaitu apartemen Toi Sendagaya. Di sini Arisu dan Karube mendapatkan penjelasan bahwa setiap kartu menunjukkan genre permainan. Kartu keriting untuk permainan tim, kartu wajik untuk adu kecerdasan, sedangkan kartu hati yang merupakan permainan pengkhianatan karena mempermainkan hati orang. Angka yang ada pada kartu menunjukkan tingkat level permainan. Semakin besar angkanya, artinya semakin sulit permainan tersebut. Nah, kali ini mereka harus bermain game dengan logo 5 skop yang artinya permainan yang membutuhkan kekuatan fisik. Di game kali ini, Arisu dan Karube bertemu orang baru yang juga sama-sama terjebak.
Namun Karube menyarankan Arisu untuk fokus pada permainan saja dan jangan terlalu mengurusi pemula karena akan merepotkan. Permainan berikutnya mengharuskan mereka untuk mencari zona aman dalam sebuah gedung. Peserta harus berlari sambil mencari zona aman tersebut untuk menghindari pemburu yang membawa pistol. Mereka tidak boleh terlihat oleh si pemburu. Apabila sampai terlihat, mereka akan langsung ditembak mati. Game ini disebut permainan kejar-kejaran. Berkat kecepatan Arisu dalam mempelajari situasi, dia berhasil menemukan zona aman yang dimaksud. Sementara itu, Karube bersama 2 orang peserta lainnya berusaha menjegal si pemburu. Arisu sendiri berteriak untuk memberitahu peserta lain bahwa dia sudah tahu di mana lokasi zona aman itu. Ada seorang peserta lagi yang juga mengetahui lokasi zona aman itu. Mereka pun bekerja sama untuk menyelesaikan permainan. Di saat waktu sudah hampir habis, Arisu dibantu seorang peserta perempuan yang jago memanjat untuk menyelesaikan permainan. Mereka pun lolos dari permainan dan berhasil mendapatkan tambahan visa. Nah, Karube menemukan HT dari saku salah satu peserta yang tewas kena tembak pemburu dan mendengar suara dari seseorang bahwa dia sudah menemukan jawabannya dan segera pergi ke pantai. Karube pun memberitahu Arisu tentang hal ini. Peserta yang sempat membantu Arisu menghadapi pemburu di detik-detik terakhir juga menemukan sebuah catatan di saku pemburu dan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Di tempat lain, Chota yang tidak bisa ikut bermain game dirayu oleh Shibuki untuk bersekutu. Shibuki berusaha meracuni pikiran Chota untuk tidak terlalu percaya pada teman-temannya. Dia harus melakukannya untuk bisa bertahan hidup. Mereka pun berakhir tidur bersama. Di hari berikutnya, Chota dan Shibuki ikut berpartisipasi dalam game bersama Arisu dan Karube karena visa mereka akan berakhir. Lokasi permainan berada di Taman Botani Shinjuku. Sialnya, game kali ini adalah 7 hati, di mana game dengan logo hati merupakan permainan yang paling sulit karena akan mengobrak-abrik perasaan peserta. Di sini persahabatan Arisu, Karube, dan Chota diuji. Dalam permainan ini, mereka diminta untuk memilih salah satu perkakas dan menggunakan kacamata VR yang secara otomatis terkunci di kepala mereka. Kacamata tersebut menggunakan pelacak mata yang bisa mengenali peserta. Game kali ini disebut permainan petak umpet. Clue yang mereka dapat adalah salah seorang dari mereka akan menjadi serigala dan 3 orang lainnya menjadi domba. Nah, peran mereka bisa tertukar apabila peserta yang menjadi serigala melakukan kontak mata dengan peserta yang menjadi domba. Peserta yang menjadi serigala hingga batas waktu berakhir adalah pemenangnya. Sementara itu, peserta yang menjadi domba akan gugur. Shibuki yang mendapat kesempatan menjadi serigala buru-buru lari untuk menghindari kontak mata dengan yang lain. Ia masuk ke Taman Botani dan langsung dikejar Karube, disusul Arisu dan terakhir Chota yang harus berjalan tertatih-tatih. Karube sempat bergulat dengan Shibuki dan hampir terluka kalau saja Chota tidak buru-buru mencegah Shibuki. Beruntungnya Arisu yang kemudian berganti peran menjadi serigala karena tak sengaja melakukan kontak mata dengan Shibuki. Arisu pun lari untuk bersembunyi. Karube mengejarnya dan secara emosional ia menuduh Arisu ingin menang dengan mengorbankan persahabatan mereka. Seketika ingatan mereka melayang ke masa lalu di mana mereka menghabiskan banyak waktu bersama. Saat terhanyut dalam kenangan yang pernah mereka alami, Arisu berkata bahwa ia hanya punya Karube dan Chota. Ia pun keluar dari tempat persembunyiannya dan mencari Karube dan Chota untuk bertukar peran. Namun Karube dan Chota sengaja bersembunyi dari Arisu karena mereka sama-sama ingin Arisu tetap hidup. Chota juga menahan Shibuki untuk diam dan tidak berteriak supaya Arisu tidak bisa menemukan mereka. Pada akhirnya Karube, Chota, dan Shibuki harus mati karena Arisu tetap menjadi serigala sampai akhir. Hal ini membuat Arisu dilanda kesedihan luar biasa karena harus kehilangan sahabat secepat itu. Arisu frustrasi berat karena merasa bersalah atas kematian sahabatnya karena hanya dia yang selamat di game terakhir. Ia juga merasa bertanggung jawab atas kematian orang-orang yang gagal menyelesaikan game. Saat terpuruk, Arisu bertemu Usagi, pemanjat yang bermain bersamanya di game kejar-kejaran. Usagi memotivasi Arisu untuk tetap bertahan hidup demi sahabat-sahabatnya yang telah tiada. Ia harus tetap bermain untuk mencari jawaban yang selama ini dia cari, yakni situasi apa yang sebetulnya sedang mereka mainkan sekarang dan siapa dalang di balik ini semua. Akhirnya Arisu mengikuti Usagi untuk bermain game lagi. Mereka tiba di sebuah terowongan dan masuk ke dalam bus misterius. Di dalam bus sudah ada 3 orang yang siap bermain. Arisu dan Usagi pun tanpa ragu melakukan registrasi dengan mengambil 1 ponsel. Kali ini game yang harus mereka mainkan adalah 4 keriting yang artinya game teka-teki. Game ini disebut permainan jarak.
Clue yang mereka dapatkan adalah bertahan selama percobaan dan mencapai tujuan dalam batas waktu 120 menit. Salah seorang peserta bernama Seizan mencoba menghidupkan mesin bus tetapi tidak menyala karena tidak terisi bahan bakar. Mereka akhirnya memutuskan untuk lari sejauh mungkin kecuali satu orang peserta dengan kaki terluka yang memutuskan diam di dalam bus karena tidak sanggup berlari. 4 orang lainnya terpaksa meninggalkan peserta yang bernama Takuma tersebut. Mereka seolah berlari tanpa ujung dan curiga mengapa game keriting malah terlihat seperti game sekop yang menggunakan kekuatan fisik. Mereka tidak menemukan tanda-tanda akan sampai di tujuan, hanya menemukan meja yang berisi botol yang bertuliskan stasiun pengisian. Mereka melewati meja itu dan terus berlari hingga bertemu seekor macan buas. Satu orang peserta mati diterkam macan, 3 lainnya memutuskan terus berlari. Di tengah perjalanan, Arisu melihat motor model Royal Enfield, yakni motor langka yang menggunakan mesin diesel. Otaknya pun berputar. Mereka terjebak di dunia yang semua sirkuit elektroniknya sudah dihancurkan dan hanya alat analog yang bisa berfungsi. Nah, motor tersebut adalah tipe kendaraan lama yang seharusnya bisa menyala, sama seperti bus yang ada di titik awal tadi. Namun, motor tersebut tidak memiliki aki, tetapi memiliki bahan bakar solar yang bisa dipakai untuk bus. Itu artinya Arisu bisa membawa motor tersebut ke titik awal dan memindahkan bahan bakarnya ke bus. Dengan begitu, ia bisa menjemput Takuma yang masih di bus. Masih tersisa waktu 1 jam, Arisu pun kembali ke titik awal dan meminta Usagi dan Seizan menunggu di tujuan. Di sisi lain, Usagi dan Seizan sampai di ujung terowongan dan menemukan dinding beton. Mereka memutuskan untuk menunggu di sana, tetapi sesaat kemudian justru muncul air bah yang membuat mereka harus berlari kembali ke titik awal. Seizan gugur tergulung air bah, sementara Usagi berhasil diselamatkan Arisu dengan menaiki bus yang dijalankan oleh Takuma. Mereka kemudian sadar bahwa justru tujuan yang dimaksud adalah bus itu sendiri. Harusnya jarak yang mesti mereka jaga adalah 0 km. Jadi mereka sebetulnya nggak perlu kemana-mana, padahal ya di badan bus terdapat tulisan goal yang gede banget, tetapi mereka tidak menyadari bahwa bus itulah goalnya. Usai menyelesaikan game, Arisu dan Usagi memutuskan untuk bekerja sama mencari lokasi tempat yang disebut pantai. Arisu ingat saat permainan kejar-kejaran ada beberapa peserta yang menggunakan gelang yang sama. Ia menduga orang-orang yang menggunakan gelang ini berasal dari kelompok yang sama dan bisa memberi petunjuk di mana lokasi pantai itu berada. Arisu dan Usagi pun menyelidiki lokasi game di mana peserta dengan gelang itu ikut bermain. Usai bermain, Arisu dan Usagi mengikuti mereka dan tibalah mereka di suatu tempat yang mereka duga adalah pantai. Namun saat menyelidiki tempat itu mereka ketahuan, lalu disekap dan diinterogasi. Singkat cerita, mereka harus menjadi bagian dari pantai karena sudah terlanjur tahu tempat itu. Apalagi orang-orang pantai sudah tahu bahwa Arisu bisa diandalkan dalam menyelesaikan game. Jadi pantai ini adalah tempat di mana orang-orang yang sama-sama terjebak berkumpul dan bekerja sama menyelesaikan game dan mengumpulkan kartu. Pantai dipimpin dan diorganize oleh Heather yang mengklaim bahwa apabila kartu yang terkumpul sudah lengkap, mereka bisa kembali ke dunia nyata. Namun hanya 1 orang yang bisa diberangkatkan. Sampai di sini klaim oleh Heather tersebut dipercaya oleh semua orang. Arisu diuji oleh An, salah seorang anggota eksekutif pantai dalam game 4 wajik, yakni permainan yang menguji kecerdasan. Sebelum mengikuti permainan, Arisu bertemu seorang peserta yang dijumpainya saat bermain kejar-kejaran, yang ternyata bertanggung jawab atas pemeliharaan di pantai. Mereka kemudian masuk ke dalam ruangan yang dipenuhi air yang naik perlahan-lahan. Mereka juga dikelilingi tombak yang memiliki aliran listrik. Tugas mereka adalah memecahkan teka-teki sebelum air menyentuh ujung tombak tersebut, yang tentu saja akan membuat mereka mati tersengat listrik. Nah, game yang harus mereka lakukan ini disebut permainan bola lampu. Jadi ada sebuah bola lampu pada ruangan terpisah yang pintunya bisa terbuka dan tertutup, dan juga 3 buah saklar dalam ruangan yang akan dipenuhi oleh air. Tugas peserta adalah menebak saklar mana yang bisa menyalakan lampu. Aturannya, peserta hanya memiliki 1 kesempatan saja untuk membiarkan pintu terbuka saat membalikkan saklar. Namun peserta bisa membalikkan saklar sesuka hati saat pintu tertutup. Arisu berpikir keras untuk memecahkan teka-teki ini. Ia meminta Kuina menutup pintu dan menaikkan saklar A, kemudian membiarkannya sesaat seperti itu. Sementara itu air terus naik dan hampir menyentuh ujung tombak.
Arisu lalu menurunkan saklar A dan menaikkan saklar B. Kemudian meminta Kuina membuka pintu kembali dan menyentuh bola lampu. Lampu tidak menyala, tetapi saat disentuh bola lampu terasa panas. Lampu yang habis menyala akan terasa panas. Arisu dan An pun kompak menebak saklar yang benar, yakni saklar A. Saat kembali ke pantai, Arisu dan Usagi bertemu kembali dengan Aguni, peserta yang ditemuinya saat bermain kejar-kejaran. Anak buah Aguni hampir saja membawa Usagi kalau saja Heather tidak muncul dan meminta Aguni untuk menuruti perintahnya. Heather yang sudah mendengar potensi Arisu dari An langsung mengajak Arisu untuk ikut rapat eksekutif. Di sana ia bertemu Chisia, orang yang sempat membantunya di game kejar-kejaran. Saat rapat, anggota eksekutif membahas kartu yang belum mereka dapat, yakni kartu 10 hati, dan menyindir Arisu yang sudah pernah berhasil memenangkan game yang mengaduk-aduk perasaan tersebut. Kartu 10 hati belum pernah muncul di permainan manapun. An pun berkata mungkin harus ada situasi tertentu yang dapat memunculkan kartu tersebut dalam permainan. Di akhir rapat, Heather memutuskan untuk ikut bermain tidak peduli apapun kartu yang akan dia dapat. Heather pun mengundang Arisu untuk bersenang-senang sebelum ikut bermain. Di sini dia sesumbar berkata bahwa seluruh pemain bersedia menyerahkan segalanya untuk dirinya. Di hari berikutnya, Arisu tak sengaja menemukan tempat penampungan mayat. Kuina dan Chisia kemudian muncul dan memberitahu Arisu itulah kenyataan yang sebenarnya di utopia yang disebut pantai ini. Siapapun yang berkhianat akan mati. Dengan kata lain, Arisu dan Usagi yang sudah terlanjur bergabung dengan pantai tidak bisa pergi begitu saja. Di kesempatan itu pula, Chisia mengajak Arisu bekerja sama untuk menjalankan rencananya mencuri semua kartu dan meninggalkan pantai. Di tempat lain, Heather akhirnya bermain game. Namun ia kembali dalam keadaan tak bernyawa. Para eksekutif mengadakan rapat darurat untuk memilih siapa pemimpin berikutnya. Tentu saja kesempatan ini tidak disia-siakan begitu saja oleh kelompok militan yang dipimpin oleh Aguni. Dengan mengancam anggota eksekutif, akhirnya Aguni terpilih menjadi pemimpin pantai berikutnya. Ia pun berhak tahu kode sandi brankas, tempat di mana Heather menyimpan semua kartu. Kode sandi itu disimpan di dalam amplop hitam dan dapat dibuka oleh pemimpin baru dengan disaksikan oleh para anggota eksekutif. Chisia bergerak cepat menjelaskan rencananya mencuri kartu saat upacara suksesi Aguni sebagai pemimpin baru dilakukan. Ia menugaskan Arisu untuk masuk ke kamar Royal Suite Heather dan mencari brankas penyimpanan kartu. Arisu pun menyanggupi rencana itu. Namun ternyata Chisia hanya ingin memanfaatkan Arisu. Brankas yang ditemukan Arisu bukanlah brankas penyimpanan kartu. Saat Arisu membukanya dengan memasukkan kode yang diberikan oleh Chisia, alarm brankas itu berbunyi. Arisu panik dong dan Aguni sudah terlanjur memergokinya bersama Chisia. Arisu terkejut karena Chisia ternyata menjebaknya. Arisu pun dikurung dalam sebuah ruangan dalam kondisi tubuh terikat. Di tempat lain, An memeriksa bekas tembakan di tubuh Heather dan seketika dia sadar bahwa Heather tidak mati karena gagal menyelesaikan game. Heather mati karena ditembak seseorang. Balik lagi ke Chisia, setelah menjebak Arisu, dia akhirnya berhasil mendapatkan jawaban di mana sesungguhnya kartu-kartu tersebut disimpan. Saat memergoki Arisu, pandangan Aguni tertuju pada lukisan kepala kijang yang dipajang di dinding. Chisia pun yakin brankas tersebut sebenarnya ada di balik lukisan itu. Bersama Kuina, ia berhasil mencuri kartu-kartu tersebut. Arisu dikurung, Chisia dan Kuina berhasil mendapatkan semua kartu, dan Usagi nyaris diperkosa oleh anak buah Aguni. Namun kemudian hotel tiba-tiba berubah menjadi arena permainan. Semua penghuni pantai wajib mengikuti permainan ini dan tidak bisa keluar dari pantai. Mereka harus mengikuti permainan 10 hati, yakni perburuan penyihir yang akhirnya muncul. Mereka ditugaskan untuk mencari penyihir yang membunuh Momoka, salah seorang penghuni pantai yang ditemukan dengan dada tertusuk pisau. Itu artinya salah seorang di antara mereka telah membunuh Momoka. Batas waktu untuk menemukan si penyihir adalah 2 jam. Si penyihir harus dibakar dalam api penghakiman sebelum batas waktu berakhir. Permainan perburuan penyihir ini membuat peserta saling tuduh. Asahi yang merupakan sahabat Momoka menjadi salah satu orang yang dicurigai. Selanjutnya, An dicurigai karena membawa kain dengan noda darah. Dia pun menyangkal dan mengatakan bahwa itu darah Heather, serta memberitahu semua orang bahwa Heather dibunuh. Aguni kemudian muncul dan meminta si penyihir untuk mengaku saja. Kalau tidak, ia akan melempar semua orang ke api penghakiman. Terjadilah kehebohan saat kelompok militan secara brutal membunuh semua orang untuk mencari penyihir.
Usagi memanfaatkan kehebohan ini untuk mencari Arisu yang disekap. Di sisi lain, Chisia dan Kuina memantau keadaan dari ruangan CCTV. Kuina pun melihat gelagat An yang mencurigakan dari CCTV, seperti mencari sesuatu. Ia lalu mencari An yang ternyata sedang mencari lem cyanoacrylate yang bisa dipakainya untuk memeriksa sidik jari. Sayangnya mereka ketahuan oleh anak buah Aguni. Kuina meminta An untuk melanjutkan pemeriksaan sidik jari pada pisau yang menancap di dada Momoka. Sementara itu, Kuina berhadapan dengan Lasuposu, anak buah Aguni yang membawa samurai. Di scene ini kita mengetahui bahwa Kuina dulunya adalah seorang laki-laki yang belajar karate, yang kemudian pergi dari rumah dan berubah menjadi perempuan. Ia pun terlibat perkelahian seru dengan anak buah Aguni yang dulunya adalah pria yang sibuk dengan dunianya sendiri. Di tempat lain, Chisia berhadapan dengan Niragi, anak buah Aguni yang lain. Chisia berhasil melumpuhkan anak buah Aguni tersebut dengan menembakkan api ke tubuhnya hingga terbakar. Usagi juga berhasil menemukan Arisu bersama Asahi dan Tata. Arisu pun ikut dalam permainan dan berpikir keras untuk memecahkan misteri siapa sebenarnya si penyihir itu. Sementara itu, Aguni menatap api penghakiman sambil mengenang masa lalunya bersama Heather. Banyak orang yang sudah terbunuh dan dilempar ke dalam api, tetapi si penyihir belum juga ditemukan. Aguni kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membunuh semua orang. Di tengah ketegangan itu, Arisu kemudian muncul untuk menghentikan kekacauan itu. Ia berkata bahwa dia nggak mungkin penyihirnya karena selama ini dia disekap. Namun Aguni justru memukulnya yang membuat peserta lain jadi curiga bahwa Aguni lah penyihirnya. Arisu lagi-lagi membantah bahwa bukan Aguni penyihirnya. Nah lo tambah bingung kan siapa sebenarnya penyihir ini? Arisu pun membeberkan fakta bahwa Aguni sebenarnya bersahabat dengan Heather dan membongkar rahasia Aguni yang ternyata membunuh Heather. Karena rasa bersalahnya telah membunuh teman baiknya, Aguni akhirnya memanfaatkan permainan ini untuk membunuh semua orang. Ternyata Aguni tidak sengaja membunuh Heather. Dia ingin Heather menghentikan kegilaan tentang utopia bernama pantai ini dan membohongi semua orang tentang kartu permainan. Namun Heather marah dan mengacungkan pistol yang sebenarnya kosong tanpa peluru. Aguni yang kaget justru menembak Heather lebih dulu. Arisu kemudian mengungkapkan bahwa mungkin saja si penyihir itu sebenarnya Momoka sendiri. Namun Aguni tak percaya. Dia yang masih merasa bersalah atas kematian Heather ngotot bahwa dialah penyihirnya karena dia ingin semua orang mati bersamanya. Lagi-lagi Aguni membuat kekacauan. Asahi kemudian mengaku bahwa dia adalah bandar permainan untuk menghentikan kekacauan. Hasilnya dia langsung mati tertembak laser. An lalu muncul bersama Kuina dan menguatkan dugaan Arisu bahwa Momoka membunuh dirinya sendiri. Hasil temuan An adalah cengkeraman pisau Momoka terbalik yang mengisyaratkan dia sebenarnya bunuh diri. Peserta pun bingung, bagaimana Asahi mengaku sebagai bandar dan sahabatnya Momoka rela mati demi permainan. Harusnya peserta buru-buru melempar Momoka ke api penghakiman supaya permainan berakhir. Namun api yang disulut Lasubosu sudah menyebar dan Niragi keburu muncul dengan badan gosong untuk mengamuk. Aguni lalu mengorbankan diri untuk menghalau Niragi. Akhirnya Momoka alias penyihir berhasil dilempar ke api penghakiman. Kartu 10 hati pun berhasil didapat Chisia. Arisu menemukan ponsel Asahi yang berisi rekaman dirinya dan Momoka yang pergi ke sebuah tempat di stasiun kereta bawah tanah yang terlihat seperti ruang operator game. Ternyata Asahi dan Momoka direkrut oleh bandar untuk menyusup ke dalam permainan. Arisu dan Usagi tidak membuang-buang waktu untuk pergi ke tempat itu. Begitu pula dengan Chisia dan Kuina yang mengetahui tempat itu dari catatan yang ditemukan Chisia di saku pemburu saat bermain game kejar-kejaran. Namun yang mereka temukan di ruang operator adalah semua orang yang ada di sana telah mati. Semua alat yang ada di sana juga tidak berfungsi. Di saat mereka semua bingung dengan apa yang telah terjadi, monitor raksasa tiba-tiba menyala dan Mira, salah satu anggota eksekutif pantai, muncul dan mengatakan akan ada permainan lagi dengan level yang baru untuk memunculkan kartu wajah yang belum keluar. Mungkinkah Mira adalah bandar game yang sesungguhnya? Atau dia sama seperti Asahi dan Momoka yang direkrut untuk menyusup? Isyarat akan adanya Alice in Borderland Season 2 semakin kuat dengan ending yang gantung ini. Setelah menyimak serial ini, apakah benar Squid Game meniru Alice in Borderland? Keduanya memang mengusung konsep survival game yang kalah atau tidak berhasil menyelesaikan game akan mati. Namun, motivasi peserta untuk mengikuti game tersebut berbeda. Apabila di Squid Game peserta direkrut dengan latar belakang kesulitan ekonomi, di Alice in Borderland perekrutan peserta cenderung acak.
Di Squid Game, peserta dibawa ke sebuah lokasi misterius untuk bermain. Sementara itu, di Alice in Borderland, peserta masuk ke dunia paralel yang misterius. Mereka tidak sengaja masuk ke dunia paralel ketika berada di dalam bilik toilet, seperti kasus Arisu dan kawan-kawan. Jadi sebenarnya ada titik-titik tertentu di Tokyo yang menjadi portal menuju dunia paralel. Perbedaan berikutnya adalah untuk keluar hidup-hidup dari Squid Game, kita harus memenangkan permainan sampai akhir. Tujuan untuk memenangkan permainan adalah mendapatkan hadiah uang. Di Alice in Borderland sendiri masih misterius nih, gimana caranya para peserta yang terjebak di dunia paralel ini kembali ke dunia nyata dan apa yang mereka dapat jika menyelesaikan seluruh permainan. Selain itu, permainan di Alice in Borderland ada beberapa macam, bisa berupa teka-teki, permainan fisik, atau permainan hati. Sedangkan di Squid Game mengangkat game anak-anak. Di Squid Game kita sudah diberi gambaran karakter di awal episode, bagaimana kondisi peserta sampai akhirnya join permainan. Di Alice in Borderland, kita tidak dapat gambaran sepenuhnya tentang kehidupan para peserta kecuali Arisu dan kawan-kawan di awal episode. Barulah di episode akhir kita diberitahu siapa mereka sebenarnya di dunia nyata dan bagaimana keahlian mereka berguna dalam memecahkan masalah. Secara keseluruhan, Alice in Borderland memiliki konsep yang unik, yakni tentang terjebak di dunia paralel dan harus menyelesaikan game supaya tetap hidup. Walaupun banyak film atau drama dengan tema serupa, Alice in Borderland mampu bikin kita ikut mikir seolah ikut diajak bermain memecahkan permainan. Terus pas udah tahu jawaban dari game tersebut, tanpa sadar kita jadi gemes sendiri, kenapa nggak kepikiran ke situ. Durasi per episodenya juga kurang dari 1 jam, jadi pas nonton nggak berasa udah habis 1 episode. Penulisnya juga berani membunuh karakter Karube dan Chota di episode awal. Padahal penonton mungkin saja berharap mereka bertiga bisa main sama-sama sampai akhir. Jadi matinya Karube dan Chota ini seperti terlalu cepat, padahal kita belum banyak diberi gambaran bagaimana dekatnya Arisu dengan kedua sahabatnya itu. Kayak tiba-tiba mati aja gitu, padahal masih pengen lihat interaksi mereka lebih banyak lagi. But anyway, Alice in Borderland recommended banget untuk penggemar film atau drama dengan konsep game. Kalau kamu suka nonton film Ready Player One, mungkin Alice in Borderland masuk selera kamu. Oke, segitu dulu deh sinopsis dan review Alice in Borderland dari Strawberry Milk. Semoga menghibur dan menjawab rasa penasaran kamu. Jangan lupa untuk cek video Strawberry Milk yang lain dan klik tombol subscribe-nya. See you guys on the next video and thank you for watching.